Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang fikih kurban. Ya, malam ini kita akan membahas secara ringkas tentang fikih kurban. Tapi mengawali pembahasan tentang fikih kurban, kita ingin menjelaskan terlebih dahulu apa makna kurban. Ya, apa makna kurban? Pengertian kurban itu apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya kurban adalah ma yuzbahu yaumal adha taqarruban illallah azza wa jalla. Kurban yaitu adalah hewan yang disembelih pada hari kurban, ya, hewan yang disembelih pada hari kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Jadi hewan yang telah ditentukan oleh syariat kemudian disembelih pada hari Idul Adha, ya, tanggal 10, 11, 12, 13, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini yang dinamakan dengan apa? Kurban. Maka ini yang dinamakan dengan apa? Kurban. Adapun kurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurban pada hari Adha, hari kurban itu disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar yang kita semua menghafalnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu, ya, dan sembelihlah hewan kurban. Maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Kemudian Nabi kita yang mulia SAW di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba yang besar. Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba yang besar-besar dan memiliki tanduk yang sempurna. Maknanya berkurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahasan kita berikutnya yaitu tentang hukum kurban. Tentang hukum kurban. Ada khilaf di antara para ulama, perselisihan pendapat di antara para ulama, namun jumhur al-ulama mengatakan bahwasanya berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Berkurban hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur berdasarkan, ya, asar-asar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan-keterangan dari sahabat. Seperti perkataan Hudzaifah bin Usayyid radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan laqad ra'aitu Abu Bakr wa Umar wa ma yudhhiyani karahiyata ayyuktada bihima. Kata Hudzaifah bin Usayyid, sungguh aku melihat Abu Bakar dan Umar, mereka tidak berkurban karena takut, khawatir, ya, akan menjadi wajib sehingga diikuti atau wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang melihatnya. Kemudian perkataan Abdullah ibnu Umar, dengan tegas beliau mengatakan al-udhiyah sunnah. Kata Ibnu Umar, berkurban itu hukumnya apa? Sunnah. Berkurban itu hukumnya sunnah. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengatakan wala yasah an ahadin minas sahabati anna al-udhiyah wajibah. Tidak ada satupun asar
ya yang sahih dari para sahabat, keterangan dari para sahabat yang menyatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya apa? Wajib. Bahwasanya berkurban itu hukumnya apa? Wajib. Namun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya berkurban itu apa? Hukumnya wajib. Al-Imam Abu Hanifah, beliau seorang diri, berpendapat bahwasanya berkurban itu hukumnya apa? Wajib. Dan pendapatnya ini juga diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, juga diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menggabungkan dua pendapat ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menggabungkan dua pendapat ini. Beliau mengatakan pendapat yang mengatakan berkurban wajib itu bagi orang yang kaya, bagi orang yang mampu untuk berkurban, maka hendaklah dia apa? Berkurban. Tapi bagi orang yang tidak mampu untuk berkurban, ya, maka hukum kurban baginya apa? Yang tidak mampu berkurban, maka hukum kurban apa? Sunnah. Yang mampu wajib berkurban. Kenapa? Karena banyaknya dalil-dalil yang menyatakan ya tentang wajibnya berkurban. Bahkan ada hadis ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang tidak berkurban. Nabi SAW mengatakan, "Man kana indahu sa'ah," siapa yang memiliki kelapangan, artinya memiliki rizki, kelebihan rizki, wa ma yudahhi, maka lalu dia tidak berkurban, kata Nabi SAW, tidak menyembelih hewan kurban, maka kurbannya maka kata Nabi SAW, fala yaqrubanna musallana, maka jangan sekali-kali dia dekati tempat salat kami. Artinya apa? Dikecam oleh Nabi SAW. Orang yang memiliki kelapangan, memiliki rezeki, kaya, mampu, tapi dia tidak berkurban, kata Nabi, jangan sekali-kali dia dekati tempat salat kami. Ya, artinya dibenci oleh Nabi SAW, dikecam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya bahasan kita, hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan yang dijadikan sebagai apa? Hewan kurban. Apakah semua hewan boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Maka kita katakan tidak. Bolehkah kita berkurban dengan ayam? Boleh enggak? Enggak. Ustaz, Anda enggak mampu beli kambing, Anda mau berkurban dengan ayam. Enggak satu, Ustaz, 5 ekor sekalian. Boleh enggak? Enggak boleh. Bolehkah kita berkurban dengan kijang? Enggak boleh juga. Dengan rusa. Misalkan kita buru-buru ke hutan, kemudian kita menangkap hewan buruan, kijang atau rusa. Boleh enggak? Enggak boleh. Atau kita berkurban dengan kuda? Enggak boleh. Hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban hanya 3, dan yang termasuk ke dalam kategori 3 hewan ini. Yang pertama adalah apa? Unta. Yang pertama adalah apa? Yang kedua adalah sapi. Dan yang masuk dalam kategori sapi apa? Kerbau. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Yang masuk dalam kategori kambing, domba, biri-biri. Hanya ini saja yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Selain daripada itu maka tidak diperbolehkan. Selain daripada itu maka tidak diperbolehkan. Kemudian mengenai umur, ada umurnya. Ya, ada umurnya. Nabi SAW mengatakan, la tasbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Jabir, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang cukup umur. Ya. Artinya usahakan kita menyembelih hewan kurban yang cukup umurnya, yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Illa ayyasur alaikum fatasbahu jaza'atan min ad-dha'n. Kecuali kalau kita sulit untuk mendapatkan hewan yang cukup umur, maka silakan sembelih hewan yang di bawah umur yang telah ditetapkan. Kalau sulit untuk mencari hewan yang cukup umur untuk disembelih, maka silakan sembelih hewan yang berumur di bawah itu. Baik. Untuk unta berapa tahun umurnya? 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun ke atas. Kemudian untuk sapi 2 tahun. Untuk kambing 1 tahun. Ada yang mengatakan juga minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Ya. Maka usahakan untuk mencari hewan kurban yang cukup umur. Dan ini yang lebih afdal. Dan ini yang lebih apa? Afdal. Tapi kalau sulit untuk mencarinya, sulit udah cari kemana-mana, nggak ada hewan yang cukup umur, Ustaz, semuanya baru semua di negeri ini misalnya, maka silahkan sembelih apa? Hewan kurban yang belum cukup umur, ya. Dan kurbannya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, ya. Kurbannya sah. Tapi afdalnya
dia harus mencari hewan yang cukup umur. Dia harus mencari hewan yang cukup umur. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kapan waktu penyembelihan kurban? Nanti selesai ini insya Allah kita akan buka tanya jawab tentang kurban ini. Kapan waktu penyembelihan? Penyembelihan hewan kurban sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man kana dzabaha qabla shalah falyu'id. Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, maka hendaklah dia ulang lagi berkurban. Tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum apa? Salat Id. Menyembelih hewan kurban kapan? Setelah salat Id. Setelah apa? Salat Id. Makanya Nabi SAW mengatakan, man dzabaha qabla shalah fa innama yadhbah li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad atamma nusukah. Namun siapa yang menyembelih setelah salat, maka sungguh dia telah menyempurnakan sembelihannya, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah benar di dalam mengerjakan sunnah umat Islam. Jadi menyembelih hewan kurban dimulai dari kapan? Setelah salat Id. Setelah salat Id baru kita menyembelih hewan kurban. Sampai kapan waktu penyembelihan ini terbentang di hadapan kita? Sampai menjelang terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Sampai menjelang terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Berarti ada berapa hari itu? 4 hari. Tanggal 10 setelah sholat Id ya, bukan tanggal masuk maghrib 10 Zulhijjah kemudian kita sembelih, enggak, setelah apa? Sholat 10, 11, 12, 13. Ini waktu-waktu kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, dan Nabi SAW mengatakan kullu ayyamit tasyrik dzabah. Semua hari-hari tasyrik. Hari tasyrik yang mana? 11, 12, 13 itu seluruhnya adalah hari-hari penyembelihan. Ini boleh jadi ada di antara kita nggak niat kurban karena nggak mampu ya. Tiba-tiba datang rezeki, misalkan dapat rezeki tanggal 11 atau tanggal 12. Ya, tiba-tiba aja ada orang yang bayar hutang tiba-tiba. Pelmi ya. Ada orang bayar hutang. Hutangnya dia hutang banyak sama kita, dia bayar 5 juta waktu itu misalkan. Cukup. Nah, kita masih bisa nggak berkurban ketika itu? Masih. Beli kambing kemudian kurban. Beli kambing kemudian berkurban dengan kambing. Saya pahami ini. Jadi hari-hari kurban ya terbentang sampai mulai dari setelah sholat Id tanggal 10 Zulhijjah sampai menjelang terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa aib yang kalau ada pada hewan kurban maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Diperhatikan ini baik-baik. Di sini ada kurban. Ada ya? Banyak? 4 ya? Oh, Masya Allah. Ini yang cari hewan kurban, perhatikan besok. Tidak boleh ada aib yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau dia tetap juga berkurban, maka kurbannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dia harus perhatikan aib ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dari hadisnya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala an. Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi. Kata Nabi SAW ada 4 aib, cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama kata Nabi SAW, al-awra'ul bayyin awaruha. Hewan yang buta sebelah matanya dan jelas butanya. Hewan yang buta sebelah matanya dan jelas apa? Butanya. Kalau bahasa kitanya apa? Celek. Celek. Buta sebelah matanya. Kalau buta dua-duanya boleh enggak? Dua-duanya boleh enggak? Nabi mengatakan sebelah butanya. Kalau dua-duanya tambah enggak boleh. Satu aja enggak boleh, apalagi apa? 2. Dan syaratnya bayyin awaruha. Butanya jelas. Tapi kalau enggak jelas samar, boleh enggak? Boleh. Kalau enggak jelas butanya, samar ya, maka boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, wal maridatul bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Makanya menjelang kurban ini banyak dokter-dokter hewan yang apa? Yang ngecek hewan-hewan kurban yang mau dijadikan sebagai hewan kurban. Ketika ditemukan sama mereka penyakit, sakit nih, jelas sakit hewannya, maka nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang ketiga, wal arja'ul bayyin dhil'uha. Hewan kurban
yang pincang kakinya sebelah, ya, ketika dia jalan kelihatan pincangnya, ya, mungkin tulang kakinya patah, kemudian ia pincang jalan. Ini nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau yang pincang tapi nggak jelas pincangnya, ya nggak jelas, nggak seperti pincang gitu. Cuman kalau diperhatikan betul-betul baru kelihatan. Kalau secara sekilas nggak kelihatan, ya, maka ini boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau jelas kelihatan banget pincang, jalannya betul-betul nggak seimbang, ya, dia susah untuk berjalan, maka ini nggak boleh dijadikan sebagai apa? Hewan kurban. Kemudian wal kasirul lati la tunaqqa. Kemudian hewan kurban yang sangat kurus sekali. Hewan kurban yang sangat apa? Kurus sekali. Bukan kurus saja, kurus sekali. Boleh jadi dia tidak memiliki sumsum, tidak memiliki otak dan sebagainya. Sangat kurus. Ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Diingat nih 4 aib tadi. Yang pertama tadi apa? Buta sebelah matanya. 2, iya, sakit dulu ya, sakit. Jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga pincang. Yang keempat sangat kurus, ya, sangat apa? Kurus. Tambahannya, ini tambahannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih dari hadisnya Ali. Ali mengatakan, amarna Rasulullah SAW an nastashrifa al-'aina wal udhun wa alla nudahhi bi muqabalah wala mudabara wala syaqqa wala kharqa. Kata Ali, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika mencari hewan kurban. Kata Ali, kami disuruh sama Nabi untuk memperhatikan betul-betul, teliti mata dan telinga. Disuruh melihat apa? Mata dan telinga. Disuruh lihat sama Nabi SAW. Perhatiin baik-baik mata dan telinganya. Wa alla nudahi, dan Nabi SAW memerintahkan kepada kami agar tidak berkurban pertama dengan muqabalah, hewan kurban yang ujung telinganya kepotong. Ujung telinganya apa? Kepotong. Wal mudabarah, ujung telinga bagian atasnya kepotong, atau mudabarah, bagian bawah telinganya kepotong. Wa syarqa, atau hewan kurban yang telinganya pecah-pecah. Telinganya apa? Pecah-pecah. Atau hewan kurban yang kharqa, yaitu hewan kurban yang berlobang, atau bolong telinganya. Berlobang atau apa? Bolong telinganya. Maka ini tidak boleh dijadikan sebagai apa? Hewan kurban. Ini bisa dipahami ini. Maka perhatikan besok mata sama apa? Kuping, telinga. Perhatikan mata sama apa? Telinga. Baik, kemudian berikutnya, ketika seseorang berkurban, ya, seseorang berkurban, maka kurbannya itu apakah hanya untuk dirinya saja, atau kurbannya itu bisa juga untuk keluarganya? Maka Bapak Ibu sekalian, 1 ekor kambing atau orang yang kongsi dalam 7 orang kurban sapi, itu kurbannya untuk dirinya dan untuk keluarganya bisa. Ketika dia berkurban, dia niatkan, niat tempatnya di mana? Di hati. Dia niatkan kurbannya ini dari dirinya dan dari keluarganya. 1 hewan kurban itu cukup untuk diri kita dan seluruh keluarga kita. Artinya apa? Artinya ya istri nggak usah kurban, anak-anak nggak usah kurban, ya. Tapi kalau mau kurban karena harta banyak, ya boleh, silahkan aja, nggak ada masalah, ya. Tapi kita harus tahu satu kurban itu bisa untuk diri kita dan seluruh keluarga kita. Sebagaimana disebutkan oleh Atha ibn Yasar, salah seorang ulama tabi'in, dia bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi SAW. Kata dia, "Kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah SAW?" Kata Atha kepada Abu Ayyub al-Ansari, dulu kurban, ya, di masa Rasulullah SAW gimana? Kata dia. Maka dijawab sama Abu Ayyub al-Ansari, "Kana ar-rajul fi ahdi Nabi SAW yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti fayakuluna wa yut'imun."
Dulu seseorang berkurban di masa Nabi SAW, berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Untuk dirinya dan untuk apa? Keluarganya. Lalu mereka makan dari daging hewan kurban tersebut, dan mereka juga memberi makan kepada orang lain. Dia makan dari daging hewan kurban tersebut, lalu dia makan, lalu dia berikan kepada orang lain. Ya, ini untuk kambing. Adapun sapi, Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk berkurban sapi ataupun unta dengan cara kongsi. Dengan cara apa? Kongsi. Untuk 1 ekor unta atau sapi boleh kongsi di dalamnya berapa orang? 7 orang kongsi di situ. Ya, kalau kambing nggak pakai kongsian. Jangan 1 ekor kambing kemudian apa? Kongsian ya. Nggak boleh. Atau seperti misalkan mungkin yang pernah terjadi juga ya, anak-anak sekolah kurban. Di sekolah ada kurban. Caranya apa? Caranya kumpulin infak dari anak-anak. Ayo, kata gurunya, kita berkurban. Ya, kita berinfak rame-rame, nanti kita beli hewan, kemudian kita sembelih. Kalian berkurban. Ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Ini penyembelihan, bukan kurban namanya, tapi apa? Penyembelihan untuk diri mereka. Bisa dipahami? Kalau kurban ya 1 ekor kambing. Kalau mau sapi ya urunan apa? Kongsian. Dalam 1 ekor kambing atau unta, sapi atau unta, maka di situ hendaklah ada 7 orang yang kongsian di dalamnya. Kemudian sekarang berkaitan dengan masalah penyembelihan. Berkaitan dengan masalah apa? Penyembelihan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam menyembelih pertama yang harus kita lakukan, menyembelih itu hendaklah persiapkan apa? Parang atau pisaunya yang tajam. Jangan sampai menggunakan pisau atau parang yang tumpul, karena ini akan apa? Menyakiti hewan kurban. Dan saya pernah melihat ada orang yang menyembelih dengan apa? Subhanallah, dengan pisau yang tumpul. Nggak boleh. Ini penyiksaan terhadap hewan. Diasah pisaunya, siapkan. Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan dalam segala urusan. Allah menetapkan, memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala urusan. Ya. Lalu kata Nabi SAW, apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Contohnya apa? Menegakkan hukum kisos. Membunuh orang yang dikisos, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kemudian apabila kalian menyembelih, kata Nabi SAW, fa iza zabahtum, apabila kalian menyembelih, maka hendaklah kalian menajamkan pisau kalian, kata Nabi SAW, falyuhidda syafrata wal yurih zabihatahu. Hendaklah dia menajamkan pisaunya, kemudian merilekskan hewan kurban. Merilekskan hewan kurban maksudnya apa? Merilekskan. Jangan nakut-nakutin hewan kurban dengan pisau kayak begini. Kemudian menyembelih hewan kurban di hadapan apa? Di hadapan hewan kurban yang lain. Ini namanya membunuh hewan kurban 2 kali. Ya, sebelum dia mati beneran, dia udah mati duluan. Ya, udah takut duluan. Makanya lihat, banyak hewan kurban itu yang apa? Ngamuk ketika terjadi pemotongan, ngamuk. Sampai ada yang kabur dan seterusnya. Sampai ada yang lari-lari. Kita lihat, dengar dan beritanya. Makanya ini kenapa bisa seperti ini? Karena banyak orang yang tidak merilekkan hewan kurban, nakut-nakutin hewan kurban. Ya kalau perlu tutup matanya, dan jarakin pemotongan temannya, ya, jangan didekatin. Kemudian jangan ada juga yang ngasah-ngasah pisau itu di kepala hewan kurban. Subhanallah, kepala hewan kurban diasah-asah pisau. Ini keterlaluan, ya, terlaluan. Nggak boleh. Kemudian di dalam menyembelih unta, penyembelihan unta, udah pernah lihat belum? Unta itu kata Nabi SAW disembelih dalam keadaan berdiri, tidak dibaringkan. Unta itu disembelih dalam keadaan apa? Berdiri, tidak dibaringkan. Kalau mau diikat kaki kirinya. Satu, diikat kaki kirinya agar dia nggak kemana-mana. Cuman unta biasanya kalau udah ditusuk di bagian pangkal lehernya, biasanya dia langsung apa? Jatuh. Jadi nggak ngelawan, habis itu jatuh kemudian mati. Ya, nggak boleh menyembelih unta dalam keadaan apa? Dibaringkan. Pernah dilihat oleh
Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang yang mendorumkan untanya, merebahkan untanya, mau dia sembelih. Maka ditegur oleh Abdullah bin Amr. Kata dia, "Ib'atsha qiyaman muqayyadah, sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bangkitkan untamu itu dalam keadaan berdiri, dan itulah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkan dia, berdirikan dia, kemudian ikat kakinya sebelah, dan itulah sunnah Nabi SAW. Adapun menyembelih kambing, domba, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi SAW membaringkan hewan, dan disunahkan di dalam menyembelih hewan ini menghadapkannya ke arah apa? Ke arah kiblat. Nabi ketika menyembelih kambing, Nabi meletakkan kakinya di rusuk kambing tersebut. Ditahan sama kaki, sama Nabi rusuknya dengan apa? Dengan kakinya. Kemudian Nabi SAW memegang kepalanya atau tanduknya dengan tangan kirinya, kemudian disembelih oleh Nabi dengan apa? Dengan tangan kanan, ya. Nabi SAW menyembelihnya dengan menyebut Bismillah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Ini bacaan ketika menyembelih. Kita menyembelih harus membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bismillahi Allahu Akbar. Boleh juga ditambahkan dengan kalimat Allahumma inna hadza anni wa an ahli baiti. Ya, Allahumma inna hadza minka wa lak. Ya, ini boleh juga ditambahkan kalimat ini. Ya Allah, sesungguhnya ini hewan kurban dariku dan dari keluargaku. Atau ya Allah, sesungguhnya ini darimu dan untukmu ya Allah. Karena hewan kurban itu siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh kita tambahkan. Kemudian hendaklah yang menyembelih hewan kurban tersebut orang yang berakal. Orang gila nggak boleh. Yang menyembelih hewan kurban adalah orang yang apa? Berakal. Namun tidak semua orang bisa menyembelih hewan kurban. Pintar menyembelih hewan kurban, berani menyembelih hewan, enggak semuanya. Berarti seseorang butuh orang lain untuk menyembelihkan hewan kurbannya, dan ini boleh mewakilkan kepada orang untuk penyembelihannya, ya, enggak ada masalah. Cuman syaratnya yang menyembelih itu mesti muslim. Mesti apa? Muslim. Kemudian pembagian daging hewan kurban. Pembagian daging hewan kurban. Pembagian daging hewan kurban dibagi kepada 3. Dibagi kepada apa? 3. Namun tidak mesti dibagi sama rata, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Pokoknya kalau udah dikatakan terbagi 3, itu sudah. Sudah. Dari yang 3 ini, 2 hukumnya sunnah, 1 hukumnya wajib. Yang sunnah yang mana? Pertama, daging kurban untuk kita makan. Ini dianjurkan. Yang berkurban ini kalau bisa makan daging kurbannya, makan. Jangan mentang-mentang dia setiap biasa makan daging, ya, biasa makan daging, ya, sering beli daging, kemudian kaya, Pak nggak ambil daging hewan kurban. Dia bisa ngambil. Dia berkurban dekat rumahnya, misalkan masjid dekat rumah, dia bisa ngambil di situ. Pak nggak ngambil, enggak udah, bagiin aja. Jangan, nih hukumnya sunnah, ambil, ya, ambil. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi kalau enggak, misalkan kita kurbannya jauh, karena di sini misalkan udah melimpah nih, kurban melimpah, kita kirim ke Kepri, ya, misalkan kepulauan-kepulauan yang di situ miskin, dikirim kurban ke sana. Ya gimana kita mau makan hewan kurban kita? Nah, memakan daging kurban untuk diri kita, hukumnya apa? Sunnah. Kemudian memberikan hadiah kepada orang kaya, tangga kita yang kaya, kerabat kita yang kaya, ya, ini hukumnya sunnah. Yang wajib yang mana? Sedekah kepada fakir miskin. Ini yang wajib. Sedekah kepada fakir miskin. Ini yang wajib. Ya, wajib hukumnya. Ya. Nah, jadi pembagian daging hewan kurban ini tidak mesti apa? Sama rata, nggak mesti sama rata. Ya, pokoknya kalau udah kebagi 3 aja, ada yang kita makan, ada yang kita hadiahkan, ada yang apa? Ada yang kita sedekahkan, udah. Terus sisanya di rumah kita nggak ada masalah. Sisanya di rumah kita banyak-banyak nggak ada masalah. Daging hewan kurban kita gitu, nggak ada masalah. Cuman ingat, wajibnya apa tadi? Disedekahkan, mesti ada yang disedekahkan. Jangan sampai kata Ustaz 3, ya. Ingat yang wajib disedekahkan gitu loh. Jangan semuanya, ini kan daging hewan kurban saya gitu. Jangan, ya. Kemudian sekarang orang yang berkurban ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka dia tidak boleh memotong rambut dan kukunya. Orang yang berkurban
Ya. Apabila udah masuk tanggal 1 Zulhijjah maka tidak boleh memotong rambut dan kukunya, dia harus biarkan. Sekarang tanggal berapa nih? 2 Zulhijjah ya. 3 Zulhijjah. Nah, sekarang tanggal 3 Zulhijjah. Maka nggak boleh mengambil rambut dan kuku, nggak boleh. Rambut ya semua rambut yang ada di badan nggak boleh. Semua rambut yang ada di badannya nggak boleh dipotong, biarkan. Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka janganlah kalian mengambil atau memotong rambut dan kuku kalian. Sebagian ada yang salah paham. Yang dilarang di sini maksudnya ngambil bulu rambut hewan kurban sama kukunya gitu ya. Sebagian salah paham gitu ya. Yang benarnya apa? Yang benarnya orang yang berkurban. Nah, Ustaz, ana niatnya kurban untuk diri ana dan keluarga. Apakah semuanya keluarga-keluarga juga nggak boleh motong rambut dan kuku? Enggak. Yang nggak boleh itu kita yang berkurban. Adapun mereka, istri kita, anak-anak kita, ya boleh bagi mereka untuk memotong rambut dan memotong kuku. Kemudian, baik. Kemudian tanya jawab. Tapi silakan yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Bapak-bapak yang jawab. Mainnya kayak begitu. Oh iya. Masya Allah, Pak Ilmi takut sama ya. Baik. Apakah boleh peserta kurban meminta daging sapi sementara dia berkurban dengan kambing dengan alasan dengan alasan kesehatan? Ya kalau dia, subhanallah, kalau dia nggak bisa makan kambing, ya kurban dengan sapi. Ini, iya, kalau dia minta, ya kasih aja, nggak masalah. Kalau dia miskin, jatuhnya sebagai apa? Sedekah. Kalau dia kaya, hadiah. Udah kasih aja. Ya masa kaum muslimin minta nggak dikasih, kasih gitu. Ya, cuman ke depan kalau nggak bisa makan daging kambing karena alasan kesehatan, berkurban dengan daging apa? Sapi. Ya, kurban di kelompok sapi, jangan kambing. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pembagian daging kurban? Apakah memang sepertiga atau sesuai kesepakatan peserta kurban? Baik. Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang berhak atas daging hewan kurban itu, yang berhak, ini perhatikan ya, yang berhak atas daging hewan kurban siapa? Peserta kurban. Ini kita harus tahu. Ya, kita nggak boleh marahin orang peserta kurban. Bapak banyak sekali ini. Dia ada haknya di situ. Dia bilang misalkan ya, Pak, saya minta, kan di sini sistemnya kupon ya. Kupon, kemudian ada kupon besar, ada kupon kecil. Kalau misalkan dia kurban di sapi berapa kilo misalkan? Anggap sapi 90 kilo. Ya bagi 7 orang, bagi 90 berarti dapat masing-masing orang berapa? Anggap masing-masing orang dapat 12 misalkan, atau 13 kilo. Ya dia bilang misalkan saya minta kantong besar 1, kupon kantong besar 1. Kemudian kantong besar biasanya berapa kilo? 3 ya. Kantong besar berapa? 2 apa 3? Kantong besar dagingnya berapa? Pak Elmi belum pernah masukin. Berapa? Kantong besar berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. Terus kantong kecil sekilo biasanya kan? Dia minta misalkan, Pak, saya minta kantong besar 1, kemudian kantong kecil saya minta 5 misalkan. Wah, ini banyak sekali Pak, kata dia. Itu haknya siapa itu? Haknya peserta. Nggak boleh kita, kalau dia mau minta semuanya gimana? Ya haknya dia juga. Jangan dimarahin. Terus kita kerja gimana? Kita kerja beda cerita. Kita kerja beda cerita. Panitia beda cerita. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Panitia merasa lebih berhak daripada peserta kurban. Panitia lebih berhak daripada peserta kurban. Ini nggak boleh. Bahkan lihat, baru aja hewan sembelihan jatuh udah dipotong, beberapa menit aja kepala hilang, buntut hilang, kiki hilang, entah kemana pergi. Rupanya udah sampai ke rumah ketua masjid.
Kemudian panitia ini Alhamdulillah diubahin apa? alhamdulillah. Enggak, ini yang terjadi gitu. Di sini saya yakin insya Allah. Ada Pak Ilmi soalnya ngontrol ya. Ya, ini yang terjadi. Jadi jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Panitia nggak ada hak di situ. Dia diamanahkan oleh peserta kurban. Ini kurban saya, tolong disembelihin, tolong dicincang-cincang, ya. Tolong dicincang. Kalau dia amanahkan lagi, nanti saya minta segini aja, sisanya saya serahkan, tolong dibagiin kepada kaum muslimin. Ya udah. Bisa dipahami ini? Jadi, bagaimana cara pembagian daging hewan kurban? Apakah memang sepertiga atau sesuai kesepakatan peserta kurban? Ya tergantung. Jadi, contoh misalnya saya berkurban, saya minta saya kantong besar 1, kemudian kantong kecil 6. Kantong kecil ini saya mau kasih sama misalkan tante saya, paman saya, saudara saya gitu. Kantong kecil ya. Ada masalah? Ini kita perhatikan juga. Ini kita berkurban. Jangan sampai kerabat kita, saudara-saudara kita nggak dapat dari daging hewan kurban kita. Jangan. Mereka lebih berhak daripada yang lain-lain dulu. Kasih mereka dulu tuh. Ya, kasih mereka itu. Bisa dipahami ini? Nah, apakah boleh peserta kurban meminta bagian tertentu dari hewan kurbannya seperti hati, kaki dan lain-lain untuk dibawa pulang atau sebaiknya dibagi rata? Karena mungkin peserta lain juga menginginkan bagian. Kalau yang tadi sifatnya kongsian, urunan, ya ditanyain satu-satu. Ditanyain karena semuanya punya apa? Punya hak. Pak yang di kelompok 7 misalnya. Yang di kelompok 7, saya butuh hati, ya, hati sapi ini untuk obat, ya, saya butuh hati sapi ini untuk obat. Ya dia minta, baik-baik dia ngomong, jangan dia ambil, dia monopoli. Di situ ada hak orang juga yang ikut bersamanya, ya. Jadi dia harus tanya. Apakah boleh memasak 1 ekor kambing peserta kurban untuk dimakan bersama dengan persetujuan peserta yang bersangkutan, ataukah daging kambing tersebut harus dibagi juga sebagian? Boleh. Tapi ingat, ketika udah masak, yang makan jangan panitia saja sama pengurus. Panitia, enggak, jauh. Pengurus, enggak, jauh. Ini boleh, Pak, silakan Pak. Yang pengurus dipersilakan masuk. Enggak boleh. Tapi kalau udah masak nih ya, udah masak, panggil semua kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita masak kambing, nanti silakan makan semuanya. Bisa dipahami? Tidak boleh dikhususkan hanya untuk siapa? Panitia sama pengurus. Jadi boleh Ustaz ya? Hah? Boleh, Boleh, enggak ada masalah. Boleh. Ya, ini misalkan bantai di sini nih, berkurban di sini. Sebagai kata panitianya, udah nih dagingnya masak separuhnya, ini buat kita makan rame-rame gitu. Ya nggak ada masalah. Bagus. Bisa dipahami? Bagus. Tambah lagi ada nasinya, ada sambal lado jengkol. Ini lebih bertambah pahalanya gitu ya. Ada lagi nih. Yang tadi Ustaz. Yang mana nih? Masalah pembagian tadi ini kan peserta tuh boleh yang bungkus besar atau minta dia 5 atau 6. Apakah ini nggak rancu nantinya panitianya gitu kan? Kalau kita sepakatin aja gimana? Nggak ada masalah, kalau dia setuju nggak ada masalah. Maksudnya Tapi disampaikan ya. enggak, kita kumpulin peserta itu. Katanya ini berapa dia minta kupon putihnya. Itu yang dia hak, kita kembalikan kepada mereka. Kita sampaikan kepada mereka, ini kumpulin bapak-bapak, ibu-ibu. Cuman bagusnya sebelum kurban. Nanti kalau sudah kurban, hewan udah jatuh, kemudian baru cari kesepakatan, perang-perangan nanti di sini gitu ya. Kita khawatirnya gini ya, tetangga kita yang sekitarnya ini nggak kebagian kalau. Nah makanya. Udah menentukan saya 10, saya 20 habis lah. Nah makanya kita kasih tahu dari awal. Kita kasih tahu dari awal, Bapak Ibu yang kurban nih, yang kurban, kita berkurban ya sebagaimana yang kita ketahui ini dagingnya wajib disedekahkan. Ya, kepada orang-orang fakir miskin, apalagi yang di sekitar kita ini lebih utama gitu. Jadi rencana kita nih Bapak Ibu, ya peserta kurban akan kita kasih 1 kupon besar, 3 kupon kecil misalkan. Nah Bapak Ibu setuju nggak kata kita? Oh nggak ada masalah, udah terserah atur aja deh gitu loh. Tapi kalau misalkan ada yang bilang, ya saya boleh tambah 2 nggak? Ya kalau dia minta tambah 2 ya udah kasih gitu. Karena hak dia, kita jangan sampai marah-marahin dia gitu. Nggak ada masalah. Benar juga. Nanti rancu. Ya makanya dari awal kita sampaikan, kita bicarakan.
Karena kita sebelum berkurban ini kita juga udah data warga di sekitar kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya dari hasil data kita, peserta kurban ya yang dia mengamanahkan kepada kita, mewakilkan kepada kita ini, kita ya ini kalau disetujui, disepakati, satu kupon besar, satu kantong besar, 3 kantong kecil. Gimana Bapak? Setuju? Setuju. Tapi boleh nggak saya minta 2? Ya udah, nggak ada masalah. Ya, supaya nggak perang-perangan atau ribut-ributan gitu. Cuman kita nggak boleh bersikeras itu, karena hak daging itu haknya siapa? Peserta kurban. Oh, semua diserang kepada peserta kurban, Ustaz. Ya. Di sini kenapa rancunya kayak begitu? Karena kurban kalau di Indonesia ini rata-rata di masjid. Kalau di Timur Tengah, kurban itu kurban di rumah masing-masing. Kurban di rumah masing-masing. Di mana orang kurban? Orang kurban di balkon rumahnya. Rumah susun di atas kayak apartemen. Mereka kurban di situ, mereka sembelih sendiri. Yang sapi mereka sembelih di padang pasir, tanah lapang. Mereka yang ngulitin sendiri, mereka yang motong-motong sendiri, mereka simpan di freezer. Habis itu mereka yang datangin ke rumah fakir miskin. Kalau di Indonesia rata-rata di mana? Masjid. Jarang orang yang kurban, kecuali ada yang keluarga besar kurban di rumah. Keluarga besar nih ya. Kita kurban sapi yuk, di rumah aja gitu. Ya. Nah makanya seperti kata Pak Helmi tadi, terjadi keributan, kerancuan. Makanya disepakati dari awal. Ada lagi? Ya silakan. Ibadah sunnah. Ya. Baik, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh. Apapun amal solehnya, baik wajib maupun apa? Sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari di permukaan bumi, kata Nabi SAW, amal soleh di hari-hari itu lebih dicintai dan lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla selain daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Salat ini amal soleh atau enggak? Salat wajib ini amal soleh atau enggak? Amal soleh. Puasa amal soleh atau enggak? Amal soleh. Qiyamul lail amal soleh atau enggak? Amal soleh. Ngaji nih, duduk di majelis ilmu amal soleh atau enggak? Amal soleh. Zikir amal soleh. Apapun amal soleh. Amal soleh itu artinya apa? Amalan atau apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah, perbanyak lakukan. Sedekah amal soleh atau enggak? Amal soleh. Tidak ditentukan amalan apapun, tidak ditentukan pokoknya apapun amal solehnya. Cuman ada beberapa amalan yang memang ada nasnya, seperti puasa. Seperti puasa dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9. Khususnya puasa tanggal 9 itu. Puasa apa namanya? Arafah. Itu memang ada dalil secara khusus menjelaskan tentang itu. Kemudian masalah apa? Zikir, takbir. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 13 Zulhijjah ada zikir mutlak. Zikir mutlak yang mana? Ya, baca takbir. Dari tanggal 1 nih kita lagi duduk, kita lagi jalan, kita lagi baring, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu boleh kita baca mutlak. Yang muqayyad yang mana? Yang mulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 setelah selesai sholat. Kita baca itu. Setelah selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun yang tadi dari tanggal 1 itu mutlak, bebas. Kita lagi duduk, lagi jalan, lagi berdiri, baca zikir itu. Jadi apapun amal solehnya, nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla sangat besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak dapat ditandingi dengan apa? Berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Apapun amal soleh, tilawah Al-Quran, bakti sama orang tua, menyambung silaturahim, ini amal soleh semua. Kerjakan itu. Bantu orang, ngutangin orang masuk amal soleh nggak? Ngutangin orang amal soleh, ngasih makan orang, ngiklasin utang orang amal soleh enggak? Amal soleh. Udah, lu nggak usah bayar. Amal soleh. Baik, baik. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kait dengan kurban di sekolah tadi, Ustaz. Apakah kurban di sekolah itu bisa dilakukan secara online atau harus datang ke sekolah? Kemudian yang kedua, apakah kurban di sekolah itu bisa dilakukan secara online? Kemudian yang ketiga, apakah kurban di sekolah itu bisa dilakukan secara online?
kedua, anak-anak itu memang iuran, tapi untuk namanya dia gurunya, gimana hukum? Fulusnya iuran anak-anak, yang dapat nama siapa? Yang dapat nama gurunya. Ini keterlaluan ya. Udah nggak sah, nggak disebut sebagai hewan kurban, nggak dapat nama lagi ya. Yang kedua, Iya, nggak sah ya. Itu kurbannya nggak sah. Dan gurunya juga ngapain dia jadi nama di situ? Iya, terus? Yang kedua, ada pernah dengar ceramah untuk orang kurban, orang yang telah meninggal. Ada pernah dengar katanya boleh menurut mazhab Hambali. Gimana? Boleh menurut mazhab Hambali. Ya bolehnya kayak gimana gitu. Baik, perhatikan nih pertanyaan yang bagus, masya Allah. Ini karena banyak kita saksikan masjid-masjid itu kalau ada di papan tulis fulan almarhum kata dia. Fulana almarhumah. Ya, banyak nih kurban ya orang-orang yang sudah meninggal. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Syariat kurban, saya tanya nih ya. Syariat kurban itu untuk orang hidup atau untuk orang mati? Hidup. Hah? Orang hidup atau orang mati? Ada yang ragu, bingung ya. Orang hidup, orang mati. Ini udah azan tuh belum? Azan dulu kali ya. Azan dulu. Azan dulu. Panjang begitu. Ada kali Pak Ilmi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadila Allahumma inni as'aluka. Bismillah wassalatu wassalamu ala kurban untuk orang yang sudah meninggal secara khusus.
maka tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW secara khusus berkurban untuk orang yang sudah meninggal, seakan-akan ya dia sama seperti orang hidup berkurban. Maka ini tidak ada contoh dan sunnahnya dari Nabi SAW. Tidak pernah ditemukan Nabi SAW berkurban untuk pamannya, padahal pamannya adalah orang yang paling dia cintai, Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita juga tidak pernah temukan Nabi SAW berkurban untuk Khadijah, istri yang paling dia cintai, ya, istri yang paling dia cintai. Kita juga tidak temukan Nabi SAW berkurban untuk siapa? Anak-anaknya. Anak-anak Nabi semuanya meninggal. Ada berapa anak Nabi? 7. Hanya satu yang tidak meninggal, ya, meninggal setelah Nabi SAW, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Semuanya meninggal. Tidak kita temukan beliau berkurban untuk mereka secara khusus, ya, secara khusus. Adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal, untuk orang yang sudah meninggal, ya, boleh, ya, boleh dengan salah satu dari yang 3 ini. Yang pertama, kita berkurban untuk diri kita dan untuk seluruh keluarga kita. Kita berkurban untuk diri kita dan seluruh keluarga kita. Masuk di situ keluarga yang masih hidup dan yang telah meninggal. Paham? Kita berkurban nih, saya misalkan berkurban. Saya berkurban untuk diri saya dan seluruh keluarga saya. Maka masuk di situ keluarga saya yang masih hidup dan yang yang sudah meninggal, masuk di situ. Kemudian yang kedua, wasiat. Orang mati, sebelum dia mati dia wasiat. Dia punya harta banyak misalkan. Dia bilang sama anaknya, "Nih kalau saya mati, nih mau kurban nih, tolong kurbankan saya," kata dia. Nah, kalau dia berwasiat wajib tunaikan wasiatnya. Kemudian yang ketiga, boleh berkurban tapi tidak sebagai kurban, tapi sebagai sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Sedekah kita sebagai anak untuk orang tua kita yang sudah meninggal, itu pahalanya sampai atau enggak? Sampai. Di antara amalan yang bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal dunia adalah bersedekah atas nama dia. Bersedekah sebagaimana yang dilakukan oleh salaf dahulu. Salaf dahulu bahkan seringkali setiap bulan dia sediakan uangnya untuk sedekah buat orang tuanya yang sudah meninggal. Dan ini nggak ada masalah. Tapi mengkhususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal, maka ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari yang 3 tadi, ya, salah satu dari yang 3 tadi. Allah Taala alam bisawab. Nah, ada lagi? Silakan. Itu larangan atau sunnah ya? Soalnya kerja kan di bengkel gitu. Masalah kebersihan kadang-kadang butuh sampai Iya. potong sunnahnya nggak dapat atau kena larangan? Taib. Kalau ada orang yang menyengaja ya, tanpa ada darurat yang mengharuskannya untuk memotong rambut dan kuku, maka sebagian ulama mengatakan dia berdosa karena menyelisihi perintah Nabi SAW. Tapi kalau misalkan dalam keadaan darurat, contoh kuku kita terluka dan harus dicabut, dipotong, maka ini tidak mengapa. Dan kalau dalam kondisi seperti itu bekerja misalkan, ya, ini kalau nggak dipotong banyak bakteri, kuman dan sebagainya, ya, dan sulit untuk membersihkannya. Memang harus apa? Dipotong. Maka tidak masalah kalau memang kondisinya darurat yang memang mengharuskan kita mau nggak mau harus apa? Potong kuku. Nggak ada masalah. Tapi kalau menyengaja, mana? Ini sini gunting kuku. Ya potong, ya. Ini namanya nentangin Rasul. Rasul udah bilang dia selisihi, ya. Rasul udah bilang dia selisihi. Ini nggak boleh, ya. Allah. Ada lagi? Disuruh bertanya nggak ada yang bertanya Pak ini. Boleh nggak ngasih upah hewan kurban kepada tukang jagal? Boleh nggak? Tukang jagal nih, ada tukang jagal yang kita datangkan, boleh nggak? Sini, ini upah kamu nih, kasih 1 kantong misalnya. Ini nggak boleh. Memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurban tidak boleh. Dilarang sama Nabi SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyembelih kurbannya. Ini Nabi mewakilkan kepada Ali.
tolong sembelihin hewan kurbanku, kata Nabi SAW kepada Ali. Kemudian Nabi SAW memerintahkan aku untuk menyedekahkan daging-dagingnya, kulitnya dan punuk unta. Daging yang ada di atas punggung unta itu, punuk, disuruh disedekahkan oleh Nabi SAW semuanya. Wa alla utiyal jazir minha syai'an. Dan Nabi juga memerintahkan aku untuk tidak memberi dari hewan kurban ini apapun itu sebagai upah kepada tukang jagal. Nggak boleh. Makanya upah tukang jagal itu diambil dari mana? Dari kantong. Makanya panitia itu ketika mengutin uang kurban, atau ada orang yang nyerahin uang kurban, ini kurban berapa di sini misal? Berapa Pel? 27. Tapi uang 27 ini 2.600.000 yang untuk beli hewan kurban, 100.000 untuk apa? Operasional. Upah tukang jagal, beli plastik ini dan itu, atau untuk panitia dan sebagainya. Artinya orang-orang yang mengurusi hewan kurban ini. Sampaikan seperti itu. Tapi kalau ngasih daging, saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Setelah hewan dipotong, dibagi-bagi, udah masuk kantong, tukang jagal mau pulang, sini. Dia lemparin daging, dia bilang, "Tuh upahmu," katanya, "pulang." Gak boleh, ini gak boleh. Paham? Kalau mau ngasih upah, ngasih di mana? Dari kantong kita. Iya, uang personal itu dari kantong Ustaz. Bisa dipahami ini? Berarti tukang jagal nggak dapat daging Ustaz? Dapat. Jangan nggak dikasih tukang jagal. Cuman bukan sebagai apa? Upah. Kalau dia miskin, sedekah. Kalau dia kaya, ini sini. Nih jatahmu gitu. Bukan upah ya, ini bagianmu gitu. Maksudnya apa? Sedekah atau hadiah. Bisa dipahami? Kata Ustaz nggak boleh kasih tukang jagal. Tukang jagal yang dikasihnya. Jangan, apalagi muslim gitu ya. Kasih daging gitu ya. Supaya mau terus untuk apa? Beramal seperti ini dari tahun ke tahun gitu ya. Paham ya? Tapi boleh nggak jual kulit? Ya? Nggak boleh jual kulit. Ini perhatikan ya. Kadang-kadang sebagian masjid kulit ya, kalau dibagi Ustaz, orang juga buang Ustaz. Untuk kulit, solusinya kasih satu kulit itu kepada fakir miskin. Satu kulit, jangan dipotong-potong gitu loh. Kadang kalau dipotong-potong, ada orang yang bisa buat kulit itu jadi apa? Kerupuk. Ada orang yang malas, kulit akhirnya dibuang. Caranya ya udah, kulit nggak usah dipotong. Biarkan kulit itu utuh, kemudian kasih kepada fakir miskin. Nah, kalau fakir miskin yang udah dapat daging kurban atau kulit dari hewan kurban, dia boleh jual atau enggak? Dia boleh jual atau enggak? Boleh. Nggak ada urusan. Dia mau jual, dia mau kasih lagi sama orang, itu urusan dia. Tapi kalau kita nggak boleh. Bahkan ada sebagian masjid yang sampai beritanya ke saya, itu kulit Ustaz dijual, kemudian fulusnya masuk ke infak masjid gitu. Masjid nggak ada hak dari hewan kurban. Paham ya? Nggak boleh jual kulit. Paham ya? Baik, ada lagi? Sebagian kan pada kurban di sini kan dikasih kulit nggak mau ya. Tapi kalau kita bilang ambil aja nanti jual nanti boleh. Boleh. Udah kamu terima nih, bentar lagi ada orang yang mau beli kulit, sudah saya hubungin. Negonya kamu sama dia aja langsung. Cuman jangan lupa 10%. Yang 10% ini yang haram. Jangan sampai kayak begitu. Tenang, terima aja nanti ya Pak. Cuman jangan lupa aturannya. Aturannya ini yang nggak ada. Kalau itu boleh Bang. Boleh. Terima kulit ini. Kita kontakin, mungkin fakir miskinnya nggak ada channel relasi ke tukang kulit. Kita punya ada tukang jual kerupuk kulit. Besok kurban kamu datang ke masjid ya. Besok kamu urusan sama orang-orang yang dapat jatah kulit ini, kamu urusan nego aja sama dia. Apa beli dari dia? Enggak, itu panitia yang menentukan atau pesertanya Ustaz ya? Maksudnya apa? Masalah kulit ini. Apa? Nah, masalah kulit ini kan umpamanya. Kan udah diserahin dari peserta ke panitia. Panitia boleh mengasihkan ke orang lain. Ya boleh. Kalau udah diserahin boleh. Ya boleh. Jangan panitia habis itu antarin ke rumah, bawa ke rumah. Jangan gitu. Saya dipahami ini. Nah, ada lagi. Dia kadang-kadang kalau udah selesai kajian baru keluar pertanyaannya.
Baik, nggak ada masalah. Kajian kan masih ada sama ustaz-ustaz yang lain, silahkan ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Cuman itulah yang ana ketahui, ya. Nanti silahkan tanyakan lagi kepada ustaz-ustaz yang lain, para ulama dan seterusnya. Boleh jadi kita mendapatkan tambahan ilmu, ya, atau ada yang keliru dari saya dibenarkan oleh ustaz-ustaz yang lain. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.